Pernah gak sih kamu buka tab baru terus diem? Tadi mau ngapain ya? Ternyata itu hal yang biasa terjadi, namanya doorway effect. Yuk kita bahas di video ini. Jadi gini, fenomena ini pertama kali diteliti sama seorang psikolog, Gabriel Radvansky dari University of Notre Dame. Biasanya kejadian pas kita pindah ruangan, otak langsung kayak nge-refresh dan tadi kesini mau ngapain ya? Dalam eksperimen tahun 2011, peserta diminta membawa benda dari satu ruangan ke ruangan lain. Tapi setelah pindah ruangan, banyak dari mereka yang lupa apa yang barusan mereka bawa. Menariknya nih, kalau mereka cuma jalan-jalan di ruangan yang sama, kemungkinan lupa itu jauh lebih kecil. Sekarang bayangin dunia digital. Pindah tab itu sama kayak pindah ruangan. Dari WhatsApp ke Instagram, dari Google ke Shopee, dari tab satu ke tab lainnya, dan boom! Otak langsung lupa apa yang lagi kamu kerjain. Radvansky menyebut ini sebagai event model, di mana otak menyusun memori berdasarkan kejadian. Tiap pindah event baru, otak langsung jadi kereset. Info lama tersimpan, tapi fokus jadi hilang. Nah, ini tips buat kamu supaya tetap fokus dan juga produktif. Pertama, batch test. Kelompokkan tugas yang sejenis. Misal, semua email dibalas sekaligus, baru lanjut ngerjain dokumen. Otak gak lompat-lompat dan resiko lupa jadi menurun. Kedua, one test fokus. Fokus selesaikan satu tugas dulu sebelum pindah. Bahkan, 25 menit fokus intens bisa bikin kamu jauh lebih produktif daripada 3 jam tapi bolak-balik tab. Ketiga, konteks reset. Tiap pindah tugas, lakukan ritual singkat. Tarik napas 3 detik, baca note, mulai dengan niat jelas. Otak jadi reset tapi tetap fokus. Sekarang bayangin kamu duduk lagi di depan laptop. Satu tab terbuka. Kamu tarik napas, fokus, dan tugas kamu pasti selesai lebih cepat daripada biasanya. Digital doorway effect bikin kita sering lupa mau ngapain. Tapi dengan time management dan productivity hacks, kamu bisa tetap fokus, pegang kendali diri kamu, dan selesaikan tugas lebih cepat. Mau tahu trik supaya tetap fokus dan efisien? Aku udah buatin versi lengkapnya. Pertama, ada yang namanya time blocking. Ini adalah metode di mana kamu menjadwalkan waktu kamu secara spesifik buat tiap kegiatan, termasuk juga hal-hal non kerja kayak istirahat, jalan-jalan, atau family time. Kenapa sih ini semua penting? Karena masalahnya bukan kita nggak kerja keras, tapi kita kadang nggak sadar kalau yang bikin capek tuh bukan pekerjaannya, tapi kebiasaan kita buat terus-terusan kerja tanpa nge-pause sejenak buat nafas dan ngatur ulang otak. You don't have to be on all the time, just be intentional. Banyak dari kita ngerasa, aku tuh sibuk terus nih, kenapa nggak ada hasilnya ya? Ternyata yang capek itu bukan badan kita, tapi mental yang kebakar sama tekanan terus-menerus tanpa ruang buat nge-refresh. Makanya konsepnya tuh simple, you own your time. Waktu itu bukan punya bos kamu, bukan punya kerjaan kamu, tapi punya kamu sendiri. Kamu yang tentuin mau ngeluarin energi buat apa dan kapan harus istirahat. Kamu yang tentuin juga kapan fokus total dan kapan harus jeda buat ngisi ulang baterai emosional dan mentalmu. Jadi bukan cuma time management, tapi energy management juga penting buat hidupmu lebih seimbang dan bermakna. Next, Pomodoro Technique. Ini adalah metode kerja yang gunakan waktu terfokus selama 25 menit. Dilanjut dengan break pendek selama 5 menit. Jadi kamu mulai dengan satu task, fokus tanpa gangguan selama 25 menit. Setelah itu kamu bisa istirahat dulu sebentar dan ulangi lagi. Setiap 4 Pomodoro kamu boleh istirahat lebih panjang. Kedengarannya memang simple, tapi efektif banget buat kalahin prokrastinasi dan bikin otak kamu jadi tetap fresh. I'll put the link down below so you guys can check it out. Aku Vio, see you di video berikutnya.